Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ekologi, Ibu Dr. Purwatikus Warini Suprapto Magister Sains, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai materi ekosistem. Namun sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat Gunawan dengan NPM 212154034. Kemudian saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Maya Puspita, Sabila Rahmania, dan juga Nuni Siti Sobaria. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai ekosistem perairan. Nah, di mana ekosistem perairan ini merupakan ekosistem yang terdiri dari organisme yang hidup di dalam air seperti ikan, reptil, dan invertebrata. Nah, ekosistem perairan sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati di skala besar. Nah, keberkelanjutan dan ekologi perairan ini menjadi sumber utama dari berbagai jenis alga yang menghasilkan oksigen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ekosistem danau dan kolam. Nah, di mana danau dan kolam ini merupakan cekungan kedalaman yang mengandung genangan air kedalaman bervariasi dari 1 meter hingga lebih dari 200 meter dan ukurannya berkisar dari kolam kecil ukuran dari 1 hektar hingga danau besar yang luasnya ribuan kilometer persegi. Sedangkan kolam adalah perairan kecil yang cukup dangkal untuk memungkinkan tanaman akar tumbuh di sebagian besar dasar kolam. Nah, eh, danau ini terbentuk oleh banyak proses, mulai dari geyser dan aktivitas geologi hingga aktivitas manusia. Nah, secara geologis, danau ini dan kolam ini merupakan fitur yang berkesinambungan seiring waktu. Sebagian besar dari mereka terkubur menjadi lebih kecil dan akhirnya digantikan oleh ekosistem darat. Nah, fungsi dari danau ini yaitu untuk membangkit listrik, irigasi, atau penyimpanan air dan dengan membuat kolam kecil dan rawa itu untuk rekreasi, memancing, dan satwa liar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada danau ini memiliki karakteristik fisik yang jelas. Nah, di mana kolam dan danau ini dapat dibagi menjadi sastra vertikal dan horizontal. Berdasarkan vertikal, cahaya dan aktivitas fotosintesisnya, zona horizontal ini terlihat jelas oleh mata. Lalu, vertikal ini dipengaruhi oleh kedalaman penetral cahaya di sekelilingi sebagian besar danau dan kolam serta menutupi sebagian kolamnya serta sebagian seluruhnya terdapat zona litoral. Nah, atau zona perairan dangkal. Nah, di mana cahaya matahari ini cahaya mencapai dasar merangsang pertumbuhan tanaman berakar. Nah, di luar pesisir terdapat perairan terbuka yaitu zona limpatik yang meluas hingga kedalaman penetrasi cahaya. Nah, yang penghuni zona ini adalah fitoplankton, ya, mikroskopis yaitu autotrop dan zooplankton, heterotop serta netron. Nah, organisme yang berenang bebas seperti ikan di luar kedalaman penetrasi cahaya yang efektif terdapat zona dalam. Nah, permulaannya ditandai dengan kompensasi kedalaman cahaya, titik di mana respirasi menyeimbangkan fotosintesis. Nah, zona kedalaman bergantung pada hujan bahan organik dari zona limpatik untuk menghasilkan energi yang umumnya terdapat pada zona litoral dan profundamental adalah lapisan vertikal ketiga zona bentik atau wilayah dasar yang merupakan tempat utama pembusukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat kehidupan bervariasi berbagai zona. Nah, di mana bentuk kehidupan di zona limpatik ini adalah fitoplankton dan zooplankton. Nah, kehidupan utama di zona limpatik ini ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini merupakan Fitoplankton ini merupakan desmid diatom dan alga terserabut merupakan produsen utama dari ekosistem perairan terbuka dan membentuk dasar di mana sisa kehidupan ini di perairan terbuka bergantung sedangkan zooplankton ini merupakan konsumen pertama yang memanfaatkan produksi primer yang dihasilkan fitoplankton. Nah, peranan zooplankton ini sebagai mata rantai produsen primer dengan karnivora besar dan kecil dapat mempengaruhi kompleksitas rantai makanan dalam ekosistem perairan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada eh, karak- karakter danau mencerminkan
landscape di sekitarnya. Nah, di mana danau ini sangat dipengaruhi oleh landscape sekitarnya. Mereka ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada eutropik, yaitu kaya nutrisi, yang kedua yaitu oligotropik, yaitu miskin nutrisi, nah yang ketiga yaitu ada distrofi, yaitu asam dan kaya bahan humat. Nah, sebagian besar danau ini mengalami eutrofikasi budaya, yaitu penambahan nutrisi secara cepat, terutama nitrogen fosfor dari limbah industri dan limpasan pertanian. Nah, yang selanjutnya yaitu ekosistem air ini bervariasi dalam struktur dan jenis habitatnya. Nah, ketergantungan pada aliran dan mineral sisa dari ekosistem darat di sekitar membedakan ekosistem sungai dengan ekosistem perairan lainnya. Aliran ini membantu kehidupan di sungai mengangkut nutrisi dan zat lain ke hilir. Nah, ekosistem sungai bervariasi dalam aliran dan ukuran secara longitudinal dari hulu ke sungai. Nah, ini bisa cepat dan atau lambat dan ditandai dengan serangkaian refill atau fall. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kehidupan sangat beradaptasi dengan air yang mengalir. Nah, di mana organisme yang hidup di perairan berarus deras beradaptasi dengan baik untuk hidup di arus tersebut. Nah, bentuknya ramping dan tipis sehingga untuk tersembunyi di celah-celah dan di bawah batu atau untuk menempel pada batu dan permukaan lainnya. Nah, dapat diklasifikasikan penghuni invertebrata ini ada 4 kelompok besar berdasarkan kehidupan makanan mereka, di antaranya yaitu ada sebagai penghancur seperti lalat kadis dan lalat batu, merupakan kelompok besar larva serangga. Nah, mereka memakan bahan organik partikulat kasar. Nah, yang kedua yaitu ada pengumpul. Pengumpul penyaring adalah larva lalat hitam yang dilengkapi dengan kipas penyaring, dan lalat kadis yang memutar jaring pengumpul seperti larva, mengusir hama, mengambil partikel dari sedimen dasar sungai. Nah, yang ketiga yaitu pengembala, memakan lapisan alga pada batu dan puing-puing. Nah, kelompok ini mencakup larva kumbang. Nah, keempat yaitu ada pencukil. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ekosistem air. Yang selanjutnya yaitu ada muara dan terumbu karang. Nah, di mana muara ini merupakan tempat bertemunya air tawar dengan air laut. Muara adalah bagian pantai yang setengah tertutup di mana air laut menjadi encer dan sebagian bercampur dengan air tawar yang berasal dari daratan. Nah, di mana muara ini berfungsi sebagai tempat pembibitan bagi banyak organisme laut, khususnya beberapa ikan bersirip dan kerang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada terumbu karang, di mana terumbu karang ini merupakan oasis kaya nutrisi di perairan tropis yang miskin nutrisi. Mereka adalah ekosistem kompleks yang didasarkan pada karang Atrozoa dan alga koralin. Nah, terumbu karang ini merupakan ekosistem kompleks yang berasal dari kompleksitas karang itu sendiri. Nah, karang ini merupakan hewan modular polip silinder mirip anemon laut dengan tentakel penangkap mangsa di sekitar bukaan atau mulut. Nah, yang selanjutnya yaitu zonasi dan stratifikasi lautan. Nah, sama seperti halnya danau yang menunjukkan stratifikasi dari zonasi, lautan pun demikian. Lautan sendiri memiliki 2 divisi utama, pelagis atau seluruh perairan, dan zona bentik atau wilayah dasar. Pelagis ini dibagi menjadi 2, yaitu 2 provinsi. Yang pertama neritik dan samudra. Nah, pelagis ini dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama yaitu zona epilagis. Nah, atau zona potik yang di dalamnya terdapat gradien tajam dalam pencahayaan, suhu, dan salinitas. Yang kedua yaitu zona mesopelagis, di mana sedikit cahaya yang menembus dari gradien suhu lebih merata dan bertahap tanpa banyak variasi musim. Nah, yang ketiga yaitu zona batipelagis, di mana kegelapan hampir sempurna kecuali organisme bioluminescensi, suhu rendah, dan tekanan air tinggi. Nah, yang keempat yaitu zona abisopelagis, terbentang dari dasar laut hingga kedalaman sekitar 4.000 meter. Yang
Kelima yaitu zona handal peladik yang mencakup wilayah yang ditemukan di palung dan ngarai laut dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem pesisir dan lahan basah. Pembahasan yang pertama ada zona intertidal. Nah, apa sih zona intertidal itu? Zona intertidal itu merupakan zona pasang surut atau daerah pasang surut yang dipengaruhi oleh kegiatan pantai dan laut. Nah, di mana Thomas dan Robert memaparkan di buku Element of Ecology bahwa ketika air pasang, maka pantai itu adalah dunia air, dan ketika air surut, maka pantai itu termasuk dalam lingkungan terestrial. Nah, meskipun terdapat perubahan-perubahan, pada dasarnya itu penghuni pantai merupakan organisme laut yang beradaptasi untuk bertahan terhadap paparan udara pada tingkat tertentu selama periode waktu yang berbeda-beda. Nah, ada dua jenis pantai. Yang pertama yaitu pantai berbatu. Nah, pantai berbatu ini merupakan lingkungan pesisir yang produktif dan subur dengan kombinasi substrat keras untuk penempelan, frekuensi gelombang, dan arus tinggi, di mana perairan pantai berbatu ini memiliki perairan yang jernih, yang menyediakan habitat menguntungkan bagi berbagai jenis biota laut. Nah, zona pesisir pantai berbatu ini terendam setiap hari oleh air pasang surut. Yang hanya ditemukan pada saat air pasang adalah infralitoral, di mana didominasi oleh rumput laut laminaria coklat besar, rumput Irlandia, dan bintang laut. Nah, distribusi dan keanekaragaman kehidupan di pantai berbatu ini dipengaruhi oleh aksi gelombang, kompetensi herbivora, dan predasi. Ekosistem yang terdapat di pantai berbatu ini ada tiram, kerang biru, keong, alga coklat, yang umumnya dikenal sebagai gulma batu. Nah, yang kedua yaitu ada pantai berpasir dan berlumpur. Nah, pantai berpasir atau berlumpur ini merupakan hasil pelapukan dari batuan yang keras di daratan maupun di sepanjang pantai. Nah, lalu sungai dan ombak itu membawa hasil pelapukan batuan tersebut dan menyimpannya sebagai pasir di sepanjang tepi laut. Nah, di bawah air surutnya itu hidup gastropoda predator, yaitu sebagai pemangsa kerang yang terdapat di bawah pasir. Selanjutnya ada pasang surut dan salinitas. Nah, pasang surut dan salinitas ini menentukan struktur rawa asin dan dapat menciptakan kompleks komunitas tumbuhan yang khas dan ditandai dengan jelas. Nah, rawa asin atau rawa pasang surut ini terdapat di daerah beriklim sedang, di mana garis pantainya itu terlindungi dari gelombang muara, delta, dan pulau penghalang serta bukit. Nah, rawa yang tinggi itu memiliki salinitas yang lebih tinggi dan penurunan masukan nutrisinya diakibatkan oleh nilai tukar pasang surut yang lebih rendah dibandingkan rawa yang rendah. Nah, bentuk spartina yang lebih pendek ini berwarna kekuningan dan bentuk spartina yang lebih panjang itu berwarna hijau tua. Nah, ketika air surut itu biasanya membawa sejumlah predator ke rawa untuk mencari makan. Nah, di mana predatornya ini yaitu ada bangau, kuntul, camar, dara laut, wilet, ibis, rakun, dan lainnya yang tersebar di dasar rawa yang terbuka dan tepian sungai pasang surutnya itu yang berlumpur. Nah, ketika air surut juga masuk ikan predator kecil, di mana ikan predator kecil ini yaitu Salvirsides, killifish, dan stickleback yang berduri 4. Nah, di mana yang dibatasi untuk menyalurkan air saat airnya surut dan tersebar di rawa saat air pasang. Nah, selanjutnya ada mangrove. Nah, di mana mangrove ini menggantikan rawa asin ketika di daerah tropis. Nah, mangrove ini atau bakau dapat berkembang ketika tidak ada gelombang, sedimen terakumulasi, dan lumpur yang bersifat anoksik atau tanpa oksigen. Nah, hutan bakau ini menyokong kekayaan fauna dengan perpaduan unik antara kehidupan darat dan laut dengan banyaknya jenis burung yang hidup, terutama bangau dan kuntul.
Nah, selain itu, ekosistem yang terdapat di hutan mangrove itu ada siput litorina. Nah, di mana siput litorina itu hidup di akar penyangga pohon bakau. Nah, kalau misalkan di batang pohon bakau ada tiram serta teritik. Nah, kalau pada batang lumpur yang ada di pangkal akar terdapat siput pemakan detritus. Nah, lalu ada kepiting fiddler dan kepiting darat tropis yang menggali ke dalam lumpur ketika air surut. Selanjutnya ada lahan basah air tawar. Nah, lahan basah air tawar ini merupakan penanda antara zona transisi air tawar dan daratan. Nah, eh, di lahan basah ini terdapat 3 kelompok tanaman hidrofit. Nah, yang pertama yaitu tanaman lahan basah obligat, di mana tanaman ini membutuhkan tanah jenuh yang meliputi rumput tambak yang terendam, lili kolam terapung, cattails dan bulbus yang muncul, dan pohon-pohon seperti cemara gundul. Nah, yang kedua ada tanaman lahan basah fakultatif, di mana tanaman ini dapat tumbuh di tanah jenuh atau dataran tinggi dan jarang tumbuh di tempat lain seperti tanaman alang-alang, gananda tertentu, serta pohon seperti maple merah dan pohon rapuk. Nah, yang ketiga ada tanaman lahan basah sesekali. Nah, biasanya tanaman ini ditemukan di luar lingkungan lahan basah, namun dapat mentoleransi lahan basah. Lalu lahan basah air tawar ini mendukung beragam komunitas invertebrata, khususnya itu krustase dan serangga, serta biasanya itu ada ikan-ikan kecil yang menyediakan makanan bagi unggas air, bangau, burung camar, dan burung lainnya. Dan menyediakan juga nutrisi kaya lemak yang dibutuhkan bebek untuk produksi telur dan pertumbuhan anakannya. Nah, di lahan basah air tawar ini juga terdapat amfibi dan reptil. Nah, terutama itu katang, kodok, dan kura-kura, di mana mereka itu hidup di lumpur lunak serta perairan terbuka di rawa-rawa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola keanekaragaman hayati skala besar. Baik, suatu ekosistem sangat mendukung terhadap kelimpahan dan keberagaman suatu spesies, di mana 1,7 juta spesies telah teridentifikasi dan diberi nama oleh para ilmuwan. Terlihat ya di gambar, teman-teman, di sini terdapat grafik yang mana terdapat spesies-spesies yang telah dikelompokkan dalam suatu taksonomi, dan para ilmuwan akan terus menemukan spesies baru dikarenakan keanekaragaman hayati di bumi ini bersifat dinamis. Mengapa demikian? Dikarenakan keanekaragaman hayati di semua tempat di permukaan bumi ini berbeda-beda, dan pola keanekaragaman geografis yang berbeda berhubungan dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi evolusi keanekaragaman spesies. Dan ketika suatu spesies itu berevolusi, maka akan menghasilkan spesies-spesies baru. Nah, keanekaragaman hayati bumi telah berubah seiring waktu geologi, yang mana pola keanekaragaman temporal dipengaruhi oleh imigrasi dan emigrasi spesies secara geografis. Seiring berjalannya waktu secara geologis, terjadi perubahan evolusioner jangka panjang yang drastis dalam pola keanekaragaman global, yang sebagian besar disebabkan oleh spesiasi dan kepunahan global. Nah, di sini terdapat grafik yang menunjukkan fosil invertebrata yang mewakili perkiraan kekayaan spesies dari waktu ke waktu secara geologis, di mana kekayaan spesies kelompok taksonomi dari fosil invertebrata ini telah meningkat selama 600 juta tahun terakhir dengan sedikit penurunan pada akhir periode Devonian dan Permian. Jadi tentunya dalam suatu periode itu tidak hanya meningkat, namun terjadi penurunan juga. Baik, setelah tadi terdapat grafik mengenai kelompok hewan invertebrata, di sini juga terdapat grafik mengenai tumbuhan, yang mana dengan munculnya tumbuhan darat berpembuluh sejak 400 juta tahun yang lalu, membuat
jumlah spesies terus meningkat dan seiring berjalannya waktu, kelompok flora yang mendominasi darat telah berubah. Nah, di mana tumbuhan berpembuluh awal yang tidak berakar dan Psilopsida tak berdaun punah pada akhir zaman Devonia, yang mana digantikan oleh tumbuhan Pteridophyta atau pakis-pakisan yang tumbuh subur selama periode karbon. Nah, kelompok Pteridophyta ini kemudian berkurang jumlahnya pada awal periode Trias. Penurunan kelompok tumbuhan ini bertepatan dengan diversifikasi Gymnospermae, termasuk ginkgo, sikas, dan tumbuhan runjung, yang pada gilirannya menurun kelimpahan dan keanekaragamannya selama 100 juta tahun terakhir seiring dengan diversifikasi Angiospermae atau tanaman berbunga. Nah, kepunahan di masa lampau telah dikelompokkan sesuai periode. Dinyatakan bahwasannya pola umum peningkatan keanekaragaman seiring waktu geologi juga disertai dengan kepunahan. Jadi, selain adanya peningkatan di setiap periodenya, terjadi juga kepunahan dari suatu spesies. Yang mana di sini terdapat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar kepunahan dari suatu spesies, yang mana terdapat periode Permian atau 225 juta tahun yang lalu ketika 90% invertebrata laut, perairan, dangkal punah. Dan pada akhir Kapur, 65 hingga 125 juta tahun lalu, dinosaurus punah. Mengapa demikian? Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan adanya asteroid yang menghantam bumi yang mengakibatkan terganggunya sirkulasi lautan, mengubah iklim, dan menyebabkan aktivitas gunung berapi dan pembentukan gunung. Nah, ada juga pada masa Pleistosen, ketika spesies seperti mamut, berbulu, rusa raksasa, mastodon, sloth raksasa, dan kucing bertaring tajam lenyap dari bumi. Dan pada masa ini mamalia sebagian punah. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan iklim, lapisan es bertambah dan menyusut, serta pemburuan liar yang dieksploitasi secara berlebihan. Nah, selanjutnya, pola keanekaragaman spesies regional dan global bervariasi secara geografis. Di sini terlihat adanya grafik dari pola persebaran keanekaragaman spesies secara regional, yang mana gambar A menunjukkan gradien lintang kekayaan spesies tumbuhan berpembuluh, gambar B kekayaan spesies mamalia di benua dunia baru, dan gambar C menunjukkan kekayaan spesies burung di benua dunia baru dalam sel grid seluas sekitar 611.000 km persegi. Nah, di mana terdapat pola geografis kekayaan spesies yang berbeda. Terlihat pada grafik bahwasannya polanya berbeda-beda. Nah, secara umum, jumlah spesies terestrial berkurang ketika organisme menjauh dari garis khatulistiwa menuju kutub, di mana garis khatulistiwa ini ditunjukkan oleh garis lintang pada 0 derajat, dan kutub menunjukkan pada derajat 75 sampai seterusnya, dan 50 derajat sampai seterusnya. Terlihat bahwasannya spesies di garis khatulistiwa kelimpahannya sangat beragam dan banyak, namun menuju kutub maka kelimpahannya akan berkurang. Nah, setiap titik pada grafik ini mewakili rata-rata jumlah spesies per 10.000 km persegi grid yang diplot terhadap garis lintang titik tengah geografis grid. Nah, selanjutnya, kekayaan spesies berkaitan dengan ketersediaan energi lingkungan. Bahwasannya terdapat hubungan positif antara evapotranspirasi potensial atau PET dan pola regional kekayaan spesies mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Di sini terlihat bahwasannya ada grafik yang menunjukkan kelimpahan mamalia,
reptil, burung, dan amfibi, di mana semakin luas potensial evapotranspirasinya, maka kelimpahan dari suatu spesies di setiap kelasnya itu akan meningkat dan beragam. Nah, ketersediaan energi yang lebih besar diasumsikan memungkinkan biomasa yang lebih besar juga sehingga dapat mendukung suatu daerah. Nah, lebih banyak organisme individu dapat hidup berdampingan, dengan demikian akan lebih banyak spesies dalam kelimpahan yang memungkinkan mereka mempertahankan populasi. Nah, selain itu juga, kekayaan spesies berkorelasi dengan evapotranspirasi aktual atau AET. Selanjutnya, pola kekayaan spesies dalam skala besar berhubungan dengan produktivitas ekosistem. Peneliti telah menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran produktivitas primer dan kekayaan spesies pada skala benua dan global. Di mana di sini terdapat grafik yang merupakan grafik dari sebaran pohon, yang mana yang saya tunjukkan ini termasuk evapotranspirasi tahunan, dan yang satu lagi ini termasuk produksi primer. Nah, di mana di sini terlihat bahwasannya terdapat korelasi yang positif, di mana semakin luas dari evapotranspirasi ataupun produksi primer, maka akan meningkatkan kelimpahan dari suatu spesies. Nah, kondisi lingkungan yang mendukung fotosintesis dan pertumbuhan tanaman mampu mendukung lebih banyak jenis pohon. Nah, selain itu, lingkungan yang lebih produktif akan meningkatkan keanekaragaman tanaman seiring berjalannya waktu. Baik, untuk yang selanjutnya, pola regional keanekaragaman spesies merupakan fungsi proses yang beroperasi pada banyak skala, di mana di sini terdapat 3 jenis keanekaragaman atau pola keanekaragaman. Baik, yang pertama terdapat keanekaragaman lokal atau biasanya disebut dengan alfa. Nah, keanekaragaman alfa ini merupakan keanekaragaman spesies pada skala spasial suatu komunitas. Nah, untuk mengukur pola keanekaragaman lokal, terhambat oleh sulitnya menentukan batas-batas komunitas, yang mana keanekaragaman lokal ini dan polanya telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Nah, yang kedua, terdapat keanekaragaman beta, yang mana merupakan variasi komposisi spesies antar lokasi atau komunitas dalam suatu wilayah geografis. Nah, meningkatnya heterogenitas lingkungan dalam suatu wilayah biasanya menghasilkan peningkatan keanekaragaman beta karena perbedaan spasial dalam kendala lingkungan di seluruh lanskap dan berfungsi untuk membatasi distribusi spesies. Dan yang terakhir ada keanekaragaman regional atau gamma, yang mana keanekaragaman ini merupakan keanekaragaman spesies total atau kekayaan spesies di seluruh komunitas dalam suatu wilayah geografis. Nah, pola keanekaragaman ini dapat berubah, yang mana disebabkan oleh adanya migrasi, evolusi, dan perubahan iklim. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, untuk pemaparan berikutnya itu oleh saya sendiri mengenai ekologi perubahan iklim. Nah, apa itu ekologi perubahan iklim? Jadi, ekologi perubahan iklim ini merupakan ilmu ekologi yang mempelajari dampak juga perubahan iklim terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, rekan-rekan nanti akan memahami bagaimana perubahan suhu, pola hujan, kenaikan permukaan air laut, dan juga perubahan lainnya terkait iklim yang dapat mempengaruhi populasi, komunitas, dan ekosistem secara keseluruhan. Kemudian,
ada perubahan iklim selama 1 abad terakhir di bumi yang kita tinggal ini. Nah, pemanasan iklim ini mengalami kenaikan sekitar 0,74 derajat Celcius atau kurang lebih 0,2 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir. Sedikit namun dampaknya dapat kita rasakan seperti saat ini. Nah, laju pemanasan dalam periode terakhir ini diperkirakan sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu abad-abad sebelumnya. Nah, ada juga perubahan regional, yaitu perubahan suhu tidak merata di seluruh permukaan bumi. Jadi, ada sebagian yang suhunya panas dan juga ada sebagian wilayah yang tidak terlalu panas. Tapi ada juga di wilayah kutub mengalami pemanasan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, selain itu, perubahan iklim juga mengakibatkan pemanasan terbesar terjadi pada bulan-bulan musim dingin yang menyebabkan perubahan signifikan dalam durasi musim beku di wilayah lintang menengah dan tinggi seperti di wilayah kutub. Nah, ada juga pengaruhnya terhadap es dan juga salju. Nah, data dari satelit menunjukkan pencairan es dan salju lebih banyak dalam beberapa dekade terakhir, sehingga naiknya permukaan air laut. Itu merupakan perubahan iklim dari 1 abad terakhir. Next, yaitu dampak perubahan iklim terhadap perairan. Nah, dan juga pola hujan. Kita dapat lihat rekan-rekan semua, di sini ada perubahan pola hujan. Nah, pola hujan berubah di beberapa wilayah dengan peningkatan curah hujan pada musim gugur dan juga musim dingin di beberapa tempat. Sementara tempat lain curah hujannya menurun. Kemudian ada juga dampaknya terhadap perairan. Suhu laut meningkat dan juga panas matahari lebih banyak diserap oleh lautan. Meskipun bereaksi lebih lambat terhadap pemanasan daripada daratan, lautan juga dapat mengalami penurunan luas bongkahan es di Arktik dan kenaikan permukaan air laut dikarenakan peningkatan suhu global ataupun perubahan iklim. Nah, kemudian pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan di bumi. Ternyata ada dampaknya terhadap organisme dan juga ekosistem. Nah, yang pertama yaitu berdampak kepada fisiologi dan perkembangan organisme. Yang pertama yaitu hewan endotermik atau berdarah panas. Itu mengalami peningkatan metabolisme sebagai respon terhadap pemanasan global. Kemudian ada hewan ekotermik atau berdarah dingin, yaitu memiliki toleransi suhu yang lebih terbatas sehingga dapat mengakibatkan stres termal atau stres panas, penurunan aktivitas, bahkan kematian. Nah, perbedaan hewan endotermik dengan eksotermik, endotermik ini dapat mengendalikan suhu tubuh internalnya, sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap hewan endotermik. Namun perubahan iklim ini berdampak signifikan pada hewan eksotermik, karena hewan eksotermik itu sangat bergantung pada suhu lingkungan. Nah, kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan mengalami perubahan dalam pertumbuhan dan juga kelangsungan hidupnya, terutama di daerah-daerah yang mengalami peningkatan defisit air akibat pemanasan global yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, berikutnya yaitu fenologi, spesies tumbuhan dan hewan. Apa itu fenologi? Yaitu merupakan penentuan waktu aktivitas musiman, tumbuhan dan juga hewan. Jadi, fenologi ini alat penting dalam memahami bagaimana perubahan iklim memengaruhi ekosistem dan juga organisme di seluruh dunia. Nah, data mengatakan atau menyajikan bahwasanya aktivitas musim semi terjadi lebih awal sejak tahun 1960-an sebagai respon terhadap pemanasan regional. Nah, jadi
Fenologi ini merupakan penentuan waktu yang tadinya musim semi ini terjadi tepat waktu, tetapi dikarenakan perubahan iklim maka terjadi lebih awal, yaitu sejak tahun 1960-an. Nah, kemudian dampaknya juga kepada distribusi geografis spesies. Perubahan iklim juga telah menyebabkan pergeseran distribusi spesies, terutama karena adanya tren pemanasan global yang membuat batas distribusi geografis cenderung bergeser ke arah kutub atau ketinggian yang lebih tinggi. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa toleransi termal spesies terhadap suhu mempengaruhi perubahan distribusi spesies. Di sini saya sajikan sebuah data, yaitu mengenai perubahan kisaran kupu-kupu kayu berbintik, yaitu berpindah distribusi geografisnya dari bawah sini menuju utara karena akibat meningkatnya suhu global. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya itu dapat berpengaruh terhadap ekosistem. Nah, dampak ini mencakup perubahan dalam pola cuaca, suhu, curah hujan, tingkat air laut, dan juga lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi organisme hidup, interaksi antar spesies, siklus nutrisi, dan juga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ini dapat dilihat oleh rekan-rekan semua, gambar yang saya sajikan. Ini merupakan peta perubahan global per tahun dalam perkiraan berbasis satelit, yaitu mengenai produktivitas primer bersih atau NPP selama periode 1982 hingga 1999. Nah, ini menunjukkan data anomali, yaitu pada tahun 2000 hingga 2009. Oke, next. Nah, kemudian meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Jadi, para ilmuwan memperkirakan bahwasannya dengan tingkat emisi saat ini, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer akan berlipat ganda pada abad ini, dari 280 bagian per juta atau ppm menjadi 398 ppm pada Januari 2014. Nah, kemudian temuan IPCC menunjukkan peningkatan suhu permukaan rata-rata global dalam kisaran 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius pada tahun 2100, tergantung pada skenario emisi gas rumah kaca. Jadi, diperkirakan bahwasanya suhu bumi kita ini akan meningkat 1,1 derajat hingga 6,4 derajat Celcius pada tahun 2100. Namun hal tersebut tergantung pada kebiasaan ataupun skenario emisi gas rumah kaca di bumi. Nah, kemudian pemanasan global juga dapat menyebabkan lebih banyak cuaca ekstrim seperti badai dan hujan salju, terutama di wilayah-wilayah tertentu seperti di wilayah kutub. Nah, peningkatan gas rumah kaca juga akan terus memengaruhi iklim global di masa depan, mendorong perlunya tindakan untuk mengurangi emisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang sudah terjadi. Kemudian, ada pendekatan untuk memprediksi respon sistem ekologi terhadap perubahan iklim masa depan, yaitu salah satunya ada model selubung bioklimatik, yang mana pendekatan ini didasarkan pada hubungan antara ciri-ciri iklim dengan pola geografis keberadaan spesies saat ini, dan juga kemudian digunakan untuk memetakan potensi distribusi geografis suatu spesies dalam kondisi iklim yang berubah. Jadi nanti akan dipetakan sebaran-sebaran spesies sesuai dengan letak geografisnya atau pola geografisnya. Nah, hal tersebutlah dianalisis sebagai indikator respon sistem ekologi terhadap perubahan iklim di masa yang akan datang. Baik, terima kasih pemaparan dari saya dicukupkan. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan untuk didiskusikan.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.